Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam pemirsa Cokro warahmatullahi TV, wabarakatuh. kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid. Beliau adalah Direktur Deradikalisasi BNPT. Selamat datang ke Cokro TV. Makasih, Ini yang kedua ya, Pak Ahmad ya? Yang kedua? Iya, dulu sebelumnya awal-awal pandemi ya. Ya, awal Ahmad, pandemi tampil saat pembubaran FPI. Ya, nah ini kenapa kita perlu mendapatkan pencerahan dari jenengan, dari Pak Ahmad, karena ini kan tanggal 30 Juni kemarin, kan ada berita itu jaringan Jamaah Islamiyah, ya JI, itu resmi membubarkan diri. Insya Allah. Insya Allah, resmi membubarkan diri. Nah, ini menarik ini. Nah ini kan menjadi, wah kok tiba-tiba mereka berkumpul, terus amir-amirnya menyatakan pembubaran diri. Mereka menyatakan kesetiaan terhadap NKRI, menyatakan bahwa produk-produk hukum NKRI itu sah, ya bukan toghut lah gitu, dan itu tidak bertentangan dengan syariah, tidak bertentangan dengan Islam, dan tidak ada produk hukum dari NKRI yang mengancam umat Islam, ya ibadah nggak dilarang, macam-macam gitu. Terus juga kesetiaan kepada Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Dan juga menyatakan bahwa misalnya Densus 88 itu bukan lagi simbol yang mereka takutkan semula, anti-Islam, kekejaman terhadap umat Islam dan seterusnya. Jadi ini sebuah paradigm shift lah ya, perubahan paradigma yang luar biasa gitu. Sejarah. Iya, sejarah. Dan kan kalau kita lihat sejarahnya kan teror Indonesia itu setelah reformasi lah ya paling tidak, itu kan JI semua itu ininya, hampir semua. Nah ini kan kemudian membuat publik bertanya-tanya, ini memang insaf atau ini siasat atau takiyah atau strategi gitu. Gimana menurut Pak Ahmad? Yang pertama saya atau BNPT ya, BNPT sebagai lembaga non kementerian di bawah pemerintah atau di bawah presiden yang bertugas merumuskan kebijakan, mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap semua elemen masyarakat, stakeholder terkait pemerintah dan lain sebagainya. Yang pertama kami mengapresiasi yang tinggi terhadap Densus 88 anti teror. Ya, ini bagian daripada katakanlah upaya-upaya untuk deradikalisasi juga. Yang bisa mengorganize ataupun memfasilitasi terhadap pelaksanaan 30 Juni 2024 tentang deklarasi pembubaran diri. Ya kan. Kemudian yang kedua kami juga apresiasi terhadap para tokoh Jamaah Islamiyah itu sendiri. Ya di situ ada pimpinannya ya, ada para Wijayanto, kemudian Abu Rusdan, Abu Dujana, kemudian Ustadz Yarkasi dan lain sebagainya ya. Ya terima kasih sekali lagi mereka sudah secara organisatoris ya kan membubarkan diri dan ini suatu prestasi atau sejarah. Nah, tinggal kita harapkan mereka menindaklanjuti untuk melakukan sosialisasi sampai ke bawah. Karena kan kemarin itu hanya tokoh-tokohnya ya di Sentul ya, di Bogor. Kemudian harapan kita yang pertama mereka segera sosialisasi bahwa JI sudah membubarkan diri ya, tidak hanya secara organisatoris, tapi harapannya juga secara ideologis. Kenapa? Karena terorisme atau secara list DTTOD, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme yang memasukkan JI ya, di dalamnya itu kan karena ideologi. Ya, ideologi mereka ideologi takfiri atau jihadis, ideologi ekstrim kan begitu ya. Nah, sehingga ada suatu idiom ya, hilangnya ideologi itu ketika ada ideologi pengganti atau ideologi baru yang menggantikan. Ya kan? Sehingga harapan kita paradigma teman-teman JI ya setelah membubarkan diri juga berubah. Jadi ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya udah Pancasila, kan begitu. Nah kemudian yang kedua tentunya juga diharapkan mereka menindaklanjuti dengan
perubahan kurikulum, Oke. ya terutama di level-level lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan JI itu sendiri, ya kan. Kemudian yang ketiga, ya komitmen untuk menjalankan semua undang-undang yang ada di negara ini. Dalam hal ini misalnya kayak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa, bendera, dan simbol-simbol negara. Oke, ya. Jadi di lembaga-lembaga pendidikan atau di pondok pesantrennya yang selama ini berpaham atau berafiliasi dengan JI itu harus komit. Dia memasang lambang Garuda Pancasila, Ya, ya. kemudian Tidak bendera merah tidak putih, mengharamkan foto-foto hormat bendera. presiden, wakil presiden. Dia juga melakukan upacara-upacara kenegaraan, tidak mengharamkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya. Harus sampai ke grassroots. Nah kemarin waktu sempat viral itu waktu deklarasi itu kan sudah diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini luar biasa. Ya. Dan tentu saja yang menjadi tantangan adalah pertanyaan masyarakat. Apakah ini takiyah? Ya. Serius? Atau pura-pura? Ya. Karena banyak pertanyaan yang mengatakan, wah ini karena JI itu masuk list DTTOT, Ya. sementara di negara ini ideologinya belum dilarang, ya kan? Sehingga organisasinya membubarkan diri, tapi bisa saja nanti rebound, ya kan? Itu Seperti halnya FPI, ya kan? Betul. Nama singkatannya diganti. Diganti. Kepanjangannya diganti tapi FPI-nya masih. Iya, ideologinya masih, Iya, ya kan? ideologinya Nah, masih. nah ini tentunya menjadi tantangan kita semua, terutama teman-teman tokoh-tokoh JI ya. Nah, disinilah makanya perlunya tadi yang saya sampaikan, rubah kurikulum pendidikan, mulai kita berideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kurikulum pendidikan itu maksudnya pendidikan keislamannya Oh ya. iya, Jadi iya. tadinya misalnya Salafi ekstrim gitu ya, Wahabi ekstrim gitu ya. Ya. Kemudian menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjadi moderat. Menjadi moderat. Ikuti program moderasi Oke. pemerintah, dalam konteks ini Kementerian Agama. Nah, indikator moderasi, indikator seseorang atau kelompok itu adalah moderat, tidak radikal lagi atau tidak ekstrim lagi. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan terhadap konsensus nasional Oke. bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. 4 pilar itu lah ya. Saya lebih senang pada konsensus. Oh, oke. Atau kalau di kalangan NU itu PBNU. PBNU, Iya, Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, N-nya itu NKRI. NKRI UD 45. UD 45, ya betul. PBNU. PBNU. Itu yang pertama. Ya benar. Oke. Itu Mbah Maimun Jubir yang bilang. Betul. Ya Maimun Jubir. Ya. Yang kedua, mereka harus tidak lagi eksklusif, tapi inklusif dan membangun toleransi dalam keberagaman. Karena pluralitas, apalagi heterogenitas kemajemukan bangsa ini kan menjadi sunatullah ya. Nah itu harus dibangun toleransi yang tinggi lah. Kemudian yang ketiga, mereka harus mengembangkan budaya-budaya anti kekerasan. Baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal dan lain sebagainya. Kekerasan verbal itu misalnya gampang mengkafirkan, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit. Nah, dan itu yang keempat, yaitu mereka harus akomodatif terhadap budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Jadi orang itu sesuatu yang ikhtilaf ya, menyangkut budaya, tradisi. Orang boleh dong nggak yasinan, nggak tahlilan, ya kan, nggak maulid, tapi nggak boleh anti. Kalau anti kan tadi ya dengan narasi bid'ah, sesat, syirik. Nah, ini indikator radikalisme kan begitu ya. Dan tentunya karena ini gerakan politik, ya kan. Tadi kita sepakat bahwa terorisme, radikalisme, ekstremisme ini sejatinya adalah virus ideologi yang dikapitalisasi untuk politik kepentingan di era perang proksi atau asymmetric war. Asymmetric war. Iya kan, bisa politik kepentingan kekuasaan, atau politik kepentingan bisnis, politik kepentingan atau geopolitik superioritas. Atau bisa untuk politik kepentingan neokolonialisme. Dan ini konteks
global yang terjadi Global semacam ini yang ya, Pak, terjadi ya? seperti itu. Jadi nggak hanya Indonesia, Nggak hanya justru Indonesia, malah ya, misalnya Timur Tengah apa juga ya, ini iya, yang terjadi semacam iya, itu ya. iya. Dan real ya, virusnya ini memang virus ya. Tadi dikatakan ideologi takfiri tadi. Ideologi yang mengkafirkan orang lain yang berbeda. Ya, tidak sekedar beda agama tapi juga tidak sekedar beda agama tapi seagama pun Ya, dikafir-kafirkan, ya. ya kan. Dan kalau kita melihat dari perspektif lebih luas yang harus menjadi kewaspadaan kita, bahwa ekstremisme, radikalisme yang berujung pada terorisme dalam berbagai bentuk atau motif ini sudah semua terjadi di Indonesia. Pernah mengalami sejarah yang luar biasa bangsa ini. Kita lihat dari perspektif ekstrim kanan yang mengatasnamakan agama, kan ya. Dulu ada pemberontakan DITII, Ya. Kartosuwiryo, yang ingin mendirikan negara agama atau negara Islam menurut versinya. Dan ini menjadi historis dan menjadi genealogi daripada jaringan teroris termasuk JI, JAD dan lain sebagainya. Abdullah Sungkar itu kalau tidak salah pernah NI. di NII Iya, ya. Jadi termasuk muridnya Kartosuwiryo. Iya, iya. Ini satu. Kemudian kita ada ekstrim kiri yang mengatasnamakan komunisme, Marxisme, Leninisme. Dan ini pernah juga jadi teroris ketika pemberontakan PKI Madiun, Partai Komunis Indonesia Madiun dipimpin oleh Musso. Kemudian pemberontakan G30 SPK tahun 65. Kan teroris juga itu mereka. Nah, memakai kekerasan. Iya, motifnya itu. Tapi untungnya untuk ekstremisme kiri ini sudah insya Allah sudah tuntas. Kenapa? Karena TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66 itu melarang propaganda dan penyebaran ideologi ini. Pasca reformasi bukannya dicabut TAP MPRS tadi sebagaimana dicabutnya undang-undang anti subversif, ya kan? Ini justru dikuatkan. Diperkokoh dengan undang-undang nomor 27 tahun 99. Larangan terhadap segala bentuk propaganda dan penyebarluasan ideologi komunis, Marxisme, Leninisme. Nah, kemudian ada juga namanya ekstremisme atau radikalisme lainnya. Ada separatisme, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, ya kan begitu ya. Kalau ini udah pernah menjadi teroris juga, ya kan. Misalnya separatisme dulu ada teroris RMS, Republik Maluku Selatan, ya kan. GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan sekarang masih berlangsung itu OPM atau KKB, ya kan. Kemudian ada pemberontakan PRRI Permesta. Jadi bangsa ini mengalami sejarah panjang, pengalaman yang luar biasa terkait dengan ekstremisme radikalisme yang berujung kepada terorisme. Nah, berangkat dari itu, makanya akar dari semua ini kan karena ideologi tadi. Ideologi transnasional tadi, termasuk yang ekstrem kanan. Nah, yang jadi masalah besar adalah ketika ekstremisme atau radikalisme kiri sudah ada regulasi kuat yang melarangnya, tetapi ekstremisme kanan yang bermotif agama atau menunggangi agama dengan ekstremisme lainnya itu belum ada regulasi yang melarang. Sehingga ketika kita mendengar FPI ya dibubarkan, Hizbut Tahrir atau HTI dibubarkan, JI, JAD dilarang, ya kan? Tapi ini yang dibubarkan, yang dilarang kan organisasinya. Ideologinya kan masih tetap. Wadaknya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Makanya sekali lagi kami apresiasi sekaligus memohon supaya masyarakat itu percaya ya teman-teman. Jadi nggak langsung skeptis. Iya, nggak langsung ya. Tapi tetap waspada. Tetap waspada. Jadi teman-teman JI atau ex-JI ya untuk konsisten untuk melanjutkan niatan baik setelah deklarasi pembubaran secara organisasi diikuti dengan perubahan mindset, paradigma ataupun ideologi dengan komitmen kebangsaan, dengan inklusif dan toleran, akomodatif terhadap budaya kearifan lokal, mengembangkan budaya anti kekerasan dan lain sebagainya melalui tadi perubahan kurikulum, komitmen terhadap undang-undang tentang bendera, bahasa perubahan dan kurikulum ini berarti termasuk misalnya harus diimplementasikan di pesantren seperti pesantren Ruki gitu juga harus. Iya harus.
Karena kan selama ini image Ruki kan selalu identik dengan karena Abu Bakar Ba'asyir gitu Iya. kan, terus kemudian terkait dengan radikalisme dan Iya. seterusnya. Ini artinya akan mengalami atau sedang mengalami Proses. proses Iya. moderasi Iya. gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi kan begini ya. Deradikalisasi ini kan sejatinya adalah suatu upaya atau program yang terencana. Oke. Karena ini perintah undang-undang. Kemudian terintegrasi. Kenapa? Karena ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, stakeholder terkait ya. Nah, kalau di BNPT dengan strategi pentahelik yang melibatkan pemerintah, ya kan, kementerian lembaga terkait maupun Pemda, kemudian komunitas masyarakat, akademisi, media, ya. Nah, ini Cokro ini bagian daripada salah satunya ya. Dan tentu saja pengusaha. Kenapa pengusaha? Karena pengusaha harus waspada dalam penggunaan dana-dana CSR, jangan sampai salah mendistribusikan. Kan begitu ya. Nah, inilah wujud integrasi tadi dan bersistematis dan berkelanjutan. Untuk apa? Untuk menghilangkan segala bentuk ideologi-ideologi radikalisme. Akarnya di itu, Pak. Ya. Nah, terus kan gini, Pak, kalau memang akar dari terorisme dan radikalisme ya, itu kan ideologi takfiri apa. Tapi kan wujud dari penggunaan kekerasan itu kan karena mereka punya senjata, punya alat tempur, punya bahan peledak dan lain-lain. Nah, ini dengan adanya pembubaran diri ini apakah mereka berkomitmen untuk menyerahkan senjata-senjatanya yang mereka punya, Pak, untuk ada yang sudah ke Densus ya atau ke pemerintah. Densus. Kalau BNPT kan mengkoordinir ya. Densus kan implementator lah ya, pelaksana. Itu implikasinya kan senjatanya harus diserahkan. Ada sudah beberapa yang sudah menyerahkan. Makanya tadi pentingnya sosialisasi ke jaringan di bawahnya. Supaya mengalami penyadaran, kemudian keikhlasan untuk segera menyerahkan mungkin senjata atau bahan-bahan berbahaya yang lainnya. Kan nggak sekedar ceramah kan mereka kan bergerak, ada amaliyahnya gitu. Amaliyah kan butuh senjata gitu, Pak. Jadi itu kan harus bagian dari konsekuensi logis dari pembubaran itu adalah ya senjata harus diserahkan. Harus diserahkan. Kalau DPO gimana, Pak? Gimana? Kan sejumlah orang-orang yang anggota JI kan ada yang masuk dalam ada yang DPO. Beberapa itu kan DPO ya. Iya, itu gimana, Pak? Jadinya mereka disuruh menyerahkan diri atau bagaimana? Ya, kalau yang DPO tentu saja itu menjadi kebijakan Densus ya selaku penyidik. Selaku penyidik. Tapi tetap Densus 88 anti teror selalu mengedepankan ya, kalau di dalam hukum itu kan ada namanya ADR ya. Alternative Dispute Resolution atau restorasi justice kan gitu ya. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan. Kalau itu pertimbangannya memang produktif ya, seperti halnya misalnya kayak Ustadz Parawijayanto, kemudian Ustadz Ali Imron, itu kan jelas dia di dalam tahanan. Tapi dengan kebijakan ya dan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan yang lebih luas, beliau bisa dibond untuk jadi narasumber di luar. Ini kan suatu namanya ya fleksibilitas dalam hukum. Betul. Ya termasuk tadi yang DPO tadi tentu pertimbangannya sangat ketat oleh Densus. Kalau memang benar-benar sudah sadar, kemudian mereka produktif di dalam moderasi atau sosialisasi dalam tindak lanjut pembubaran ini, ya tentu akan menjadi pertimbangan teman-teman penyidik di Densus 88. Nah, kalau di kalangan para aktivis JI sendiri misalnya yang di daerah itu dengan adanya pembubaran ini ada resistensi atau kekecewaan nggak terhadap amir-amirnya itu, Pak? Maksudnya, loh kok bubarin gitu? Jadi tentunya ada. Internalnya gimana itu, Pak? Pastinya ada. Pastinya ada. Ini bagian daripada salah satu tantangan tadi ya. Tantangan di samping tantangannya tentu saja membangun social trust, membangun kepercayaan masyarakat bahwa ini pembubaran itu sungguh-sungguh, tobatannya nasuha. Dan tentu saja juga tantangannya dalam sosialisasi tadi. Dia mensosialisasikan tentu ada resisten. Tapi yang harus diketahui bahwa
sebagaimana pengakuan daripada para tokoh CI ya, itu sendiri bahwa ini bukan proses ujuk-ujuk, bukan proses Oke. apa namanya Instan. instan. Ya, Tapi ini sudah mengalami proses Oke, yang relatif lama lah ya, sekitar tahun 16, 17, 2016, Oh gitu 2017 ya. Jadi sudah wacana ini mengalami sudah. proses Oke, ya. oke, oke, oke. Ya. Jadi ini sebenarnya in a way ini bagian dari keberhasilan deradikalisasi, Pak ya? Insya Allah. Ya. Karena kan bidangnya Pak Ahmad ini kan soal deradikalisasi ini, Pak. Insya Oke, Allah. jadi ini ya kita tunggulah ya anunya ya kelanjutannya ya, Pak Ya. ya. Nah, saya pengen bicara ke yang lebih luas juga, Pak. Kalau kan sekarang ini apalagi JI membubarkan diri atau apa ya, kita tetap harus waspada. Tetapi kan praktis ancaman terorisme dan radikalisme ya sebagai gerakan kekerasan kan nggak segawat tahun-tahun sebelumnya gitu Pak ya. Kalau kita lihat ya secara umum mungkin Pak Ahmad bisa memberikan koreksinya nanti kalau keliru. Tapi yang sekarang masih tetap gawat gitu, itu adalah intoleransi. Ya. Jadi ini intoleransi ini kok kayak apa ya, muncul terus berita-berita pembubaran ibadah umat Kristen misalnya, gereja mau dibangun dilarang, terus jadi intoleransi ini kayak apa ya, tidak tertangani gitu, atau kurang tertangani dengan apa, dengan membuat kalangan minoritas itu puas gitu Pak, kayak kemana ini pemerintah, kemana ini, kok tidak ada tindakan tegas. Menurut Pak Ahmad gimana ini? Apa yang terjadi sebenarnya ini? Kenapa intoleransi? Tadi kita bicara masalah perspektif ekstremisme kan. Oke. Kanan, kiri, Ya. lainnya. Oh. Lainnya tadi apa? Liberalisme, kapitalisme, Ya, sekulerisme. Bahkan mohon maaf ini, mungkin Gus Sahal kan tahu ya, Pak Jokowi sendiri mengatakan demokrasi kita itu sudah liberal kan. Iya betul. Betul kan? Ya, Bahkan presiden dihina, dicaci aja. Untung beliau sabar kan gitu ya. Nah itu salah satunya itu. Betul. Okay. Jadi ini menarik, presiden dicaci, dihina, tapi pada saat yang sama mereka berteriak-teriak kebebasan berekspresi dikekang. Nah padahal yang menghina nggak diapa-apain gitu. Ya. Oh sorry. Terus. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang harus kita pahami, level sebelum mencapai terorisme, tadi sudah kami katakan, semua teroris itu pasti berpaham radikalisme atau radikal. Walaupun tidak semua mereka yang terpapar paham radikal otomatis menjadi teroris. Ya, kan gitu. ya. Nah, seseorang atau kelompok orang sebelum dia berpaham radikal atau radikalisme, itu dia akan mengalami fase yang pertama, yaitu fase eksklusivitas. Oke. Ya kan? Nah, fase eksklusivitas itu kalau ekstrim atau radikalisme kanan itu biasanya dia ada doktrin atau dogma-dogma tentang al-wala wal bara. Dan inilah yang memunculkan paham-paham takfiri. Ya, al-wala wal bara itu pemirsa kalau belum familiar itu kalau nggak salah itu tentang doktrin apa ya, kita harus berkasih-kasih untuk sesama untuk kelompoknya, sesama, tapi kepada yang melepaskan luar diri, harus melepaskan diri, gerakan eksklusivisme lah eksklusivisme, Pak ya. Eksklusivisme sehingga muncullah takfirisme. Us versus them, gitu ya. Ya, betul. Kita versus mereka, gitu ya. Kami versus mereka. Nah, dari sinilah otomatis dia akan intoleransi terhadap keragaman, kan gitu. Ya. Nah, kemudian mereka setelah eksklusif, intoleransi, nah kalau mereka dalam posisi kuat, ya kan, komunitasnya mereka kuat, pasti ya mereka akan muncul paradigma. Kalau begitu negara ini harus dirubah dengan sistem agama menurut versi mereka. Ini yang sering kita sekali lagi ya, ini yang sering kita sebut Islamisme. Oke. Islam politik. Ya. Karena ini kan gerakan politik semua. Ya. Islam itu kan dengan Islamisme itu beda. Beda. Kita berpolitik untuk Islam wajib. Ya. Tapi kita berpolitik menunggangi Islam, lah ini Islamisme. Lainlah. Kalau para ulama kan masyhur itu sering mengatakan bahwa ekstremisme atau radikalisme dalam agama, dalam Islam, ini adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi Islam. Kan begitu ya? Dengan cara bagaimana? Dengan cara mempolitisasi dan mengideologisasi Islam.
Jadi Islam yang harusnya rahmatan lil alamin didistorsi menjadi rahmatan lil kelompok. Iya, 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 iya. Kalau Gus Halim bidangnya paham lah ya. Iya, iya. Oke, nah dari situ maka penting di sini, ya penting di sini ada kalau kita sebagai negara demokrasi, maka pilar utama negara demokrasi di samping partisipatoris ya, melibatkan partisipasi masyarakat, Melalui pemilu, ya, melalui ya, apa, kemudian clean and good governance ya, dan HAM, penghormatan HAM, yang utama lainnya adalah supremasi hukum. supremasi hukum, Oke. rule of law lah. Rule of law. Ya. Nah, supremasi hukum ini otomatis membutuhkan kelengkapan dan kekuatan instrumen hukum supaya bisa menjamin tujuan hukum itu sendiri untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Nah, yang jadi masalah, yang tadi saya sampaikan, yang dilarang itu cuma ekstremisme kiri, Oke. ekstremisme kanan dan lainnya yang memunculkan intoleransi, ya, segregasi dan lain sebagainya. Ya, ya. Ini nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga law enforcement dalam hal ini penegak hukum juga Nggak punya panduan nggak gitu, punya Pak ya, nggak punya panduan. panduan legal gitu ya. Ya, ya seperti Jadi itu pasti juga ini Pak ya, membuat PR buat misalnya aparat di lapangan Pak ya. Ya, Karena kan misalnya ada massa, sejumlah massa yang paling jumlahnya puluhan gitu bawa spanduk. Terus ada orang kebaktian, karena kan mereka Ya. misalnya katakan aja kalangan minoritas itu mereka mau bikin rumah ibadah nggak boleh gitu kan, atau dipersulit gitu. Terus mereka kan ibadah di rumah tuh, terus digeruduk gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau dari segi aturan nggak ada yang dilanggar, tapi kan intoleran. iya, nggak, maksudnya orang yang beribadah itu kan Ya. nggak melanggar apa-apa. Ya. Umat Islam juga Ya. ibadah di masjid apa di Yang jelas melanggar Pancasila. melanggar si penggeruduknya. Iya. Betul. Melanggar Pancasila dan melanggar Islam. Melanggar Islam, betul. Itu yang kedua itu yang juga tidak kalah penting, Pak. Iya. Kan dan juga ini loh, merasa bahwa kayak mendengar orang misa, orang kebaktian nyanyi-nyanyi. Dan mereka itu terganggu embrio terorisme. Pelakunya itu embrio Embrio terorisme. terorisme, Karena mereka ya. sudah pasti mereka berpaham takfiri dan otomatis intoleran. Ya, ya. Makanya yang harus ditegaskan gini, Gus. Ya. Sejatinya tidak ada kaitannya antara radikalisme, ekstremisme, terorisme dengan agama apapun, apalagi dengan Islam. Oke. Sejatinya nggak ada kaitannya. Orang Islam melarang kok. Ya. Ya. Nah, kalau ada orang mengkaitkan itu sebenarnya keterkaitannya bukan pada agama, tetapi pada oknum umat beragama Ya. yang salah dan menyimpang dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Dan biasanya ini menunggangi agama mayoritas Ya. di suatu negara Ya, atau di suatu wilayah. Betul. Nah, kebetulan di Indonesia itu kan Muslim. Islam. Ya. Ya, nggak khas. Di India mayoritas Hindu kan? Ada Hindusva, Ya. ada di Sri Lanka ada macan Tamil, kan begitu. Betul. Ya, kita misalnya ekstrim lainnya ya separatisme ya di Papua, ya kan? Otomatis karena di sana mayoritas Kristen, maka pelakunya oknum yang beragama Kristen. Ya. Di Myanmar, ya, di sana mayoritas Buddha, ya kan? Maka korbannya justru umat Islam. Nah, itu harusnya kan jadi pembelajaran bagi Iya, kita ya. iya. Jangan mentang-mentang lah merasa mayoritas. Dan biasanya iya. yang mengatasnamakan mayoritas juga oknum ya, Pak ya. Oh iya. Karena mayoritasnya kan Iya. tidak seperti itu gitu. Dan itu menjadi salah satu karakter kelompok radikalisme terorisme. Karakter-karakternya itu yang pertama ya, di samping eksklusif, intoleran, kemudian selalu membangun narasi persepsi ketidakadilan. Kemudian mereka merasa superior. Iya, terzolimi. Iya, playing victim. Yes. Ya kan? Kemudian mereka klaim representatif. Mengatasnamakan mayoritas umat. Umat Islam di sini jumlahnya sekian, tapi kok tidak mendapatkan deprivasi gitu kan, mengalami keterpinggiran, marginalisasi. Narasinya kan begitu. Seperti itu. Nah, ini yang di samping dalam moderasi tadi kan di samping 4 ya, eksklusif, intoleran, kemudian dia anti pro kekerasan, kemudian tidak akomodatif terhadap budaya kearifan lokal. Nah, juga biasanya mereka ini anti terhadap pemerintahan yang sah.
Oh, Karena ini oke. gerakan politik. Ya, Anti di sini bukan berarti kritis ya, ya, Gus. beda Ya kan? ini. Kalau kita sebagai umat beragama Heeh, ya, heeh. dalam kehidupan berdemokrasi wajib kritis dong. Ya, Tapi kritis yang membangun, ya, dan yang bahkan kritik itu bagian dari demokrasi kan, bagian dari demokrasi, bagian dari agama. bagian dari agama, Amar betul. ma'ruf, nahi mungkar kan. Ad-dinu an-nasiha, Nah, an-nasiha. tapi kan nasihat, kritik yang membangun, Ya, yang ya. konstruktif, bukan destruktif. Ya, kalau anti ini kan misalnya Nah. menyebut NKRI ini toghut Nah, gitu misalnya. anti di sini maknanya apa? Anti pemerintahan yang saya ini maknanya membangun kebencian, Oke. memecah belah, dan membangun social distrust. Oke. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, Hmm, pemerintah, ya, maupun ya. pemimpinnya yang sah. Ya, ya. Dengan isu-isu sara, dengan hate speech, dengan hoax, kemudian membangun kebencian melalui persepsi ketidakadilan, dan lain sebagainya. Ini kan gerakan politik. Ya, betul, betul, betul. Dan ini menjadi subur melalui medsos gitu ya. Itu dia. Ini diminum boleh ya? Iya, silakan. Jadi medsos itu kadang kan ya ada baiknya tapi juga banyak juga madorotnya gitu. Jadi Ya. banyak manfaatnya tapi banyak juga madorotnya gitu. Ya. Nah, terus ini Pak Ahmad ini kan kita sudah ngobrol banyak ini tadi cukup kafah lah kita bicara ini. Nah, kan Sebentar. Gus bicara kafah, ini relevan loh dengan tadi. menarik ya. Jadi kelompok-kelompok teroris, kelompok radikal ya, itu sering mengglorifikasi kafah. Kafah, betul. Kafah itu pengertiannya komprehensif. Komprehensif. Jadi mereka bilang bahwa Islam itu adalah ad-dinu wadaulah. Ya. Jadi nah, disinilah letak misinterpretasi tentang kafah. Ya. Kafah menurut Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil ngalamin, itu kan lil ngalamin. Iya kan? Lil ngalamin. Kelihatan Jogjanya. Jadi kan Jogja ya? Jogja. Oh iya. Terus. Ya. Nah, kafah ini kan tertuang di dalam 3 rukun agama. Rukun iman atau akidah, rukun syariah atau rukun Islam lah ya, dan rukun ihsan. Ya. Nah, mereka kelompok radikal, kelompok teror yang mengatasnamakan Islam itu tidak mengenal rukun ihsan. Ya. Ya kan? Jadi kafahnya mereka itu kalau misalnya NII ya, itu yang pertama rukun iman, kemudian yang 2 rukun hijrah, yang ketiga rukun jihad. Oh gitu ya. Ya kan? Kemudian kalau kayak HTI misalnya, Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah bubar, ini adalah rukun iman, rukun Islam, rukun khilafah. Kemudian yang XJI atau JAD yang masih eksis ya, itu rukun iman, rukun Islam, rukun jihad. Jadi di sini nggak ada ihsannya. Makanya sering kami katakan. Kalau ihsan itu pengertiannya kaitannya dengan etika ya Pak ya? Ihsan itu misi utamanya Nabi. Bungistu li utami maaf ini otoritasnya Gus sebenarnya ya. Jadi ihsan itu kan artinya inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin kan. Jadi akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, adab ya kan, termasuk ya etika dalam berbangsa bernegara, etika untuk mentaati konsensus. Nah, itu kan dan itu bagian dari hidup bermasyarakat. Bermasyarakat, berbangsa dan beragama. Lintas agama, lintas golongan gitu ya. Nah, jadi di sini itu yang tidak ada. Nggak ada mereka. Di dalam doktrin Islam kafahnya kelompok radikal ya. Kafahnya dia itu kan kalau sudah ada jihad, ada khilafah atau padahal kafah menurut agama itu kan puncaknya itu kan pada kasih sayang ya. Ihsan tadi. Ihsan tadi ya betul. Nah, terus Pak dari sini kan kelihatan ya letak. Kelihatan banget. Jadi ada manfaatnya juga tadi saya menyebut kata kafah itu. Padahal saya tadi mau mengarahkan soal betapa perhatian Pak Ahmad ini luas gitu ya. Karena memang selain juga background di BNPT sebagai direktur deradikalisasi, tapi juga minat personal kan, sebagai orang yang terdidik dalam tradisi pesantren, tradisi tradisi KNU bukan NU sih, tradisi keaswajaan gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Pak Ahmad ini, kan jenengan kan juga ngikuti medsos, ngikuti perdebatan itu. Ngikutin nggak Pak soal rame soal kontroversi Mbak Alawi, Habaib?
Kan itu misalnya Bang Haji ya. Polemik nasab. Polemik nasab. Iya, itu kan misalnya di podcastnya Roma Irama itu kan cukup sering itu ditampilkan. Di Cokro TV juga kita cukup banyak loh menampilkan soal polemik nasab ini, soal tes DNA, soal apa ya, klaim-klaim tentang sejarah, ya kan, yang ditekuk seakan-akan itu menjadi jasanya Mbak Alawi gitu apa, itu kan sesuatu yang sekarang lagi rame. Menurut secara institusional itu belum jadi kewenangan BNPT. Iya, tapi kan sebagai minat personal. Ya, gitu. Secara personal aja begini ya. Yang saya pahami ya, dan ini langsung saya dengar dari seorang Habib juga, Profesor Dr. Quraisyhab, ya kan gitu ya. Beliau kan mengatakan bahwa makna Habib atau habaib, jamaknya habaib, itu ada dua. Yang pertama, mereka dzurriyyah Rasulullah. Nah, keturunan Nabi. Nabi. Nah, kalau itu berarti sejatinya seluruh manusia itu habaib. Karena nggak ada yang dari ketek kan. Kan semuanya dzurriyyah daripada Rasulullah Adam alaihissalam, kan gitu ya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa seorang makna Habib itu adalah mereka yang mencintai dan dicintai. Mencintai dan dicintai. Nah, kalau mencintai dan dicintai, kembali lagi aspek ihsan, aspek akhlak, perilaku, budi pekerti yang menjadi misi utama Rasulullah kan. Jadi kan nggak mungkin kan seseorang akan dicintai kalau dia tidak berakhlakul karimah. Tidak mungkin orang akan mencintai orang lain atau mencintai manusia sesama, kasih sayang kalau melihat perbedaan, pluralitas, tidak dengan kacamata kasih sayang, tidak dengan kacamata cinta. Otomatis kalau dia ingin dicintai dan mencintai, dia harus membangun kesetaraan. Betul nggak? Otomatis mereka harus komitmen menghilangkan segala bentuk kastaisme ataupun ajaran yang mengatakan bahwa pokoknya karena saya keturunan tertentu maka saya lebih luhur. Padahal kan Quran sendiri bilang yang paling mulia yang paling bertakwa, gitu kan? Itu eksklusivitas, eksklusivisme. Yang tadi yang kastaisme itu ya. Itu kan menjadi eksklusivisme. Dan itu embrio loh menjadi tadi. Sebelum jadi teroris kan radikalisme, intoleran dan eksklusivisme. Dan yang menarik tadi Pak Ahmad mengutip Profesor Dr. Quraisyhab. Beliau ini kan Habib ya. Dan nggak pernah menyebut Habib loh. Nggak pernah. Yang menjadi masalah biasanya kan oknum-oknum Habib yang mengaku Habib yang selalu merasa kalian harus menghormati saya nih, saya Habib nih. Jadi mengkapitalisasi kehabibannya itu. Tadi kan mengkapitalisasi untuk politik kepentingan. Politik kepentingannya gitu. Jadi dan ini justru malah mencemarkan Nabi kan ya. Justru wacana untuk mempersoalkan otentisitas silsilah nasab itu justru penting ya, malah karena supaya Nabi Muhammad itu nggak dibawa-bawa untuk kepentingan itu, harus disucikan gitu loh. Citra Nabi ini harus kita sucikan gitu ya. Jadi prinsipnya begini ya, silahkan dalam polemik ini sebagai wacana diskusi atau diskursus ya, yang harus dilakukan secara ilmiah, tapi tetap parameternya harus jangan melanggar hukum. Kemudian harus mengedepankan persatuan nasional, kan begitu ya. Dan tentu saja semuanya harus menyadari, membangun kesadaran, membangun kesetaraan, dan kembalikan kepada ideologi nasional yang menjadi konsensus kita, yaitu Pancasila. Ya kan? Kalau kita memang yakin betul bahwa Tuhan itu Maha Esa, kan gitu ya, maka kita harus membangun kesetaraan untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan dalam kehidupan berbangsa yang plural, yang heterogen ini, maka wajib kita membangun persatuan. Kan begitu ya? Kalau ada perbedaan dan lain sebagainya, ya diskursus, ya itu sebagai wacana diskusi ilmiah untuk membangun paradigma, mengikuti dinamika kehidupan yang dinamis.
kembalikan pada wa amruhum syura bainahum. Ya, betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah kebijaksanaan. Ya. Dengan demikian, kalau udah sila pertama sampai keempat tadi jalankan, insya Allah menjadi sila kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial. Nah, Gus lebih paham tentang agama lah ya. Jadi ternyata Pancasila ini kan mengakomodir substansi atau intisari atau kebaikan dari ekstrim kanan, kiri dan lainnya. Betul gak sih? Ya, betul. Ternyata founding father kita itu sangat jenius ya, para ulama, para tokoh nasional, tokoh bangsa, Bung Karno segala macam, Habib Syekh Hasyim Asy'ari ya kan. Ini merumuskan 5 sila ini kan luar biasa. Ini yang mungkin ya. Ini yang sering kami sebut nasionalisme moderat. Semua yang berbau isme kecenderungan kan hulu, berlebihan. Ya. Termasuk nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme, chauvinisme. Kalau dibiarkan menjadi fasis. Ya kan seperti Hitler segala macam. Tapi harus dibaca dengan wasatiyah atau moderasi atau jalan tengah. Nah, nasionalisme moderat atau wasatiyah inilah Pancasila. Wih, luar biasa. Saya kadang-kadang merinding Gus. Ya, karena saya lama bergerak di bidang ini kan ya. Nah, itu yang menarik tadi soal selain soal Pancasila itu soal yang tadi Pak Ahmad sebut soal kesetaraan itu ya. Itu kan juga kemanusiaan yang adil dan beradab kan menjamin itu. Tapi juga yang menarik kan saya jadi ingat satu hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi derajatnya dibanding Ajam, orang putih tidak lebih tinggi dibanding orang kulit hitam dan seterusnya. Itu kan sebuah ajaran tentang anti diskriminasi dan ajaran mengenai kesetaraan yang diajarkan Nabi kan itu ya. Bahkan dengan keras Nabi ya. Jikalau putriku Fatimah mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya. Ini apa maknanya? Kita semua harus berlandasan pada hukum yang menjadi konsensus, yang menjadi kesepakatan. Kan hukum kan menjadi produk politik atau produk kesepakatan politik. Betul. Apa tujuannya? Tadi untuk keadilan, kepastian, kemanfaatan. Betul kira-kira. Saya kira ini kalau kita frame perdebatan mengenai nasab, mengenai habaib, ini dalam kerangka tadi, dalam kerangka bahwa prinsip Islam itu adalah kesetaraan. Saya kira ini menjadi diskusi yang menarik, yang produktif gitu ya. Dan insya Allah produktif. Dan ini justru memberikan pembelajaran kepada masyarakat ya, supaya nggak gampang fanatisme buta lah gitu terhadap orang yang asal Arab gitu nanti dianggap Habib gitu. Karena begini Gus, itu salah kaprah yang cukup yang harus menjadi kewaspadaan nasional, kewaspadaan kita semua. Bangsa Indonesia itu kan bangsa yang sangat heterogen. Bahkan menurut saya nih ya, mohon maaf ya, bangsa Indonesia itu bangsa yang secara perspektif intelijen, karena heterogenitas dan pluralitas yang besar, itu adalah bangsa yang memiliki potensial konflik terbesar. Oke. Contohnya misalnya kayak pulaunya saja ya. Pulaunya aja udah 17.400 lebih, betul gak sih? Bisa jadi ini paling banyak ya. Kalau menurut saya paling banyak ini. Ya walaupun ada beberapa yang nomor 2 ya. Yang nomor kemudian yang selanjutnya suku bangsanya kan ada lebih dari 1.300 Gus. Bahasa lokalnya lebih dari 700. Agama dan kepercayaannya paling banyak di dunia. Semua agama, semua kepercayaan ada semua di Indonesia. Nah kebetulan saya kan jadi ketua pembina kaum penghayat kepercayaan. Oke. Himpunan penghayat. Tahu nggak? Kalau agama besarnya ada 6 nih. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu 6. Nah sebelum agama ini datang, kepercayaan lokal ya yang terhimpun di dalam ada namanya HPK Indonesia, Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Indonesia, Tuhan Yang Maha Esa, ya. Ada juga MLKI ya. Itu ada MLKI apa? Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Ada 2 organisasi ini kan. Ini total itu kira-kira ada 1.638 firqah aliran. Plus 38 masyarakat adat. Sudah bahasanya sangat banyak, heterogen, sukunya heterogen, aliran kepercayaan agama heterogen, pulaunya banyak, SDA-nya luar biasa. Sehingga ini potensi untuk
adu domba potensi. Sehingga ini pentingnya membangun kesetaraan tadi. Oke. Pentingnya kita, mohon maaf Gus, kalau saya NKRI harga mati kurang Gus. Pancasila, NKRI harga mati. Ya kan gitu. Ya. Jadi bukan hanya NKRI-nya ya, Pancasila justru juga tidak kalah pentingnya gitu ya. Iya. Karena tadi itu Pancasila kan yang tadi Pak Ahmad rumuskan dengan baik itu kejeniusan founding fathers untuk kita sadari ya, menyatukan, Pancasila memang bukan agama. Ya. Dan tidak untuk menggantikan agama. Untuk mengganti agama. Tetapi Pancasila ini digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Betul nggak? Dan sehingga saya sering keras mengatakan, barang siapa melawan Pancasila, sejatinya sedang melawan Allah. Kenapa? Tapi ini kalau dipotong di TikTok nanti Pak Ahmad bisa di spin, di framing. Iya, jadi potong terus. Ya nggak apa-apa. Ya kenapa? Harus digitikan dulu supaya nanti. Kenapa? Loh, karena semua sila dalam Pancasila perintah Allah dalam agama. Iya, betul nggak sih? Betul. Ya, itu bagian dari virtues keutamaan. Sehingga di sini pentingnya ya, mungkin durasinya terbatas ya sebagai penutup. Pentingnya kita ya membangun koheren, membangun membangun narasi untuk menghindarkan dari dikotomi antara agama dan budaya, agama dan negara. Ya kan? Bahwa dalam kehidupan berbangsa ya, itu harus sesuai dengan kehidupan beragama. Demikian pula dalam kehidupan beragama harus selaras dengan konsensus nasional dalam kehidupan berbangsa. Terutama komitmen kebangsaan tadi. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Kan begitu. PBNU tadi ya? PBNU tadi. Oke. Wah, terima kasih atas diskusi dan pencerahannya. Makasih. Saya kira ini kehormatan memang kita bisa ngobrol bersama Pak Ahmad Nur Wahid, Direktur Deradikalisasi BNPT. Pemirsa, sampai di sini dulu. Saya kira kita akan melanjutkan lagi di kesempatan lain. Insya Allah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.